Selamat siang dan selamat datang di Teminar by Kren. Perkenalkan kembali, saya Sheila yang akan menjadi moderator untuk Teminar hari ini yang sekaligus mewakili Kren Indonesia. Dan kali ini teman-teman, Kren melaksanakan Teminar bertemakan Growth Mindset for Personal Growth. Dan apakah kamu pernah mendengar kata growth mindset? Ya, growth mindset merupakan pola pikir berkembang dan sebenarnya seberapa penting sih kita memahami growth mindset pada diri sendiri. Nah, memiliki growth mindset membuat kita juga ingin mencoba hal yang baru dan terus ingin belajar ya. Seseorang yang memiliki pemikiran tersebut akan selalu mengembangkan apa yang sudah dimilikinya sehingga tidak puas dengan hasil yang sudah didapatkan. Senang sekali sudah hadir bersama saya panelis dari berbagai pihak. Saya akan menyapa dulu teman-teman ya. Kita akan menyapa dulu. Yang pertama adalah Kak Rapita Diorarta selaku co-founder Peduli Jiwa. Lalu yang kedua di sini saya juga mau menyapa dulu ya, ada Kak Siska Mitalia ya selaku psikolog bincang jiwa. Lalu yang ketiga kita akan menyapa juga di sini ada Kak Lili Nailul Muna selaku psikolog klinis tumbuh insight. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke sesi yang pertama ya. Kita langsung aja ini panggil. Inilah dia Kak Rapita Diorarta, co-founder Peduli Jiwa. Silakan Kak Rapita. Halo, terima kasih untuk Kak Sheila yang sangat luar biasa ya. Nah, hari ini kita akan diskusi nih tentang growth mindset for personal growth. Nah, orang yang punya growth mindset atau growth mindset itu adalah orang yang mau belajar, mau terus belajar gitu. Jadi bukan tantangan yang harus menghambat, terus aku akan berpikir bahwa oke, aku harus melewatin tantangan ini karena hidup itu nggak akan bisa berdetak ya kalau nggak ada naik turun. Oke, tantangan baik, yuk kita sama-sama jalan, yuk kita sama-sama ngelewatin tantangan ini. Nah, yang selanjutnya apa sih growth mindset itu? Nah, growth mindset itu orang yang persist in the face of setbacks gitu. That's what growth mindset. Jadi kayak, oh hari ini gagal ya. Kalau misalnya hari ini gagal, ya that's okay gitu. Karena besok masih ada kesempatan. Jadi growth mindset itu bukan lihat orang kok dia bisa sukses ya, kok aku nggak bisa, no, time-nya beda gitu. Nah aku lihat ke diri aku dulu sendiri, dia jadi inspirasi aku, dia jadi informasi aku untuk jadi sukses, so aku akan melakukan hal itu gitu. Yang selanjutnya adalah learn from criticism. Jadi orang yang punya growth mindset itu bukan yang stuck, oh kalau diomongin orang, kalau dikritik orang, kamu tuh kayak gini banget sih. No, bukan itu. Kamu bisa rubah kritik itu jadi sesuatu yang bisa mengembangkan diri kamu sendiri. Kamu bisa mengembangkan diri kamu sendiri dengan apa yang kamu terima gitu. Jadi bukan berarti kamu dikritik, dapet challenge, terus kamu stuck di situ aja. No ya. Adalah nih personality growth. Akhirnya kan punya orang punya pemikiran yang berkembang, kita juga akan jadi seorang yang berkembang ya. Jadi seorang yang berkembang itu adalah individu akan meningkatkan diri dan ini akan menciptakan umpan balik positif. Nah, selanjutnya adalah orang yang punya mindset yang growth mindset itu mereka pikir bahwa kegagalan itu bukan berarti nggak berkembang. Seperti yang aku udah jelasin tadi ya. Lalu yang tadi aku udah bilang juga semuanya tuh dapetin bukan karena dalam menjentikan jari tek kita dapet gitu. Bukan dari menjentikan jari terus kita dapet. Kita jadi seorang yang growth mindset, bukan kayak gitu. Tapi kita punya usaha nih, kita harus latihan setiap hari. Karena usaha, orang yang punya growth mindset itu akan berpikir bahwa usaha itu tuh bukan sesuatu yang menjelekkan gitu, bukan sesuatu yang oh kayak gini nih teman-teman. Yang selanjutnya orang yang punya growth mindset itu pasti berpikir bahwa kesuksesan berarti untuk mengembangkan diri, untuk mempelajari sesuatu yang baru. Nah, kenapa sih sebenarnya growth mindset itu what happens? Kata Carol S. Dweck, dia bilang kalau pandangan yang Anda adopsi untuk diri sendiri sangat mempengaruhi cara Anda menjalani hidup. Itu dapat menentukan apakah Anda menjadi orang yang Anda inginkan dan apakah Anda mencapai hal-hal yang Anda hargai. Ya, jadi lihat ke diri sendiri. Pandangannya bukan pandangan orang lain tentang diri kita, tapi pandangan kita tentang diri kita. Bahwa orang yang punya personal growth, mindset punya personality yang mau meningkatkan kualitas pribadi ya, dia itu bisa dependable, kooperatif, sama terampil. Karena dia selalu mau mengembangkan dirinya. Mau ada challenge kayak, mau ada kritik kayak, aku mau gagal kayak, pokoknya aku harus berpikir bahwa aku bisa berkembang karena sesuatu itu terjadi dalam kehidupanku kayak gitu. Tapi teman-teman, kita harus ingat juga nih,
kata ahli Carol Esper dia bilang gini, bukan berarti semua yang bisa dirubah harus dirubah, enggak ya. Tapi beberapa juga harus kita terima gitu loh, of our imperfections. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Oke, thank you Kak Rapita, luar biasa sharingnya ya, singkat, padat, dan jelas, tepat ya, 15 menit. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya ya teman-teman, tidak kalah seru ya. Ini adalah Kasiska Mitalia ya, seorang HR Consultant Assessment and Selection, Organizational Development, People Development, Career Coach, Counseling, Career and Marriage, dan juga seorang writer ya. Langsung saja kita panggil, ini dia Kasiska Mitalia, seorang psikolog bincang jiwa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Oke, hari ini topiknya kita akan membahas tentang mindset. Mindset itu adalah kumpulan pemikiran yang terbentuk sesuai dengan pengalaman kita dan keyakinan yang kita miliki, sehingga dapat mempengaruhi perilaku atau cara berpikir kita yang nantinya menentukan sikap dan pandangan kita di masa depan. Oke, lanjutnya, kira-kira menurut teman-teman nih, mindset itu bisa dirubah nggak sih? Jawabannya bisa, karena pola pikir merupakan hasil dari sebuah proses. Asal-muasal growth mindset itu dari Carol Dweck, dia bilang bahwa adanya tendensi bahwa percaya bahwa pola pikir itu bisa berkembang. Nah, dia menyebutkan ada fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset disebut di sini adalah ia mencoba meyakinkan bahwa manusia mempunyai keyakinan dasar nih tentang bagaimana mereka memandang karakter pribadi mereka. Nah, mungkin biasanya kita sebut fixed mindset ini IQ. Mungkin tadi Kak Rapita sudah jelaskan. Intelijensi itu merupakan fixed mindset. Tapi bagi orang-orang yang merasa growth mindset, IQ itu bisa kita kembangkan. Dia meyakinkan bahwa kecerdasan mereka dapat terus berkembang seiring dengan waktu, usaha, dan ketekunan kita. Oke. Nah, ini adalah pembeda antara fixed mindset dan growth mindset. Apa sih yang membedakan tadi yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa orang fixed mindset itu merasa bahwa IQ kita itu, kualitas kita ya sejak kita lahir sudah seperti itu, nggak akan bisa dirubah. Sedangkan orang growth mindset berpikir bahwa ia selalu memiliki kualitas diri yang dapat dikembangkan. Nah, fokusnya biasanya orang fixed mindset itu fokusnya hanya pribadi, sedangkan orang growth mindset itu fokusnya pada solusi. Mereka nggak cukup nih ngerasa bahwa kualitas saya segini, oke, saya harus bisa develop dong, saya harus kembangkan. Nah, biasanya orang yang memiliki growth mindset ini, dia memiliki tantangan dan suka banget tantangan, karena tadi dia pengen berkembang. Nah, biasanya nih orang-orang growth mindset juga biasanya dikenal orang yang suka tantangan. Nah, dan biasanya orang growth mindset itu percaya bahwa kerja keraslah yang penting, karena bakat alami aja kita nggak cukup. Selanjutnya, nah apa sih fungsinya growth mindset ini di dunia profesional dan non-profesional? Biasanya nanti kita kalau bahas growth mindset itu, kita nanti akan lihat nih, orang growth mindset itu akan prosesnya ke learning. Dia nggak akan bertujuan pada hasilnya aja. Dia akan lihat bagaimana sih setiap proses gagal, oke, apa yang salah? Biasanya orang growth mindset itu punya plan A dan plan B. Nah, kedua adalah berani menghadapi era VUCA. Mungkin kalau teman-teman tahu, era VUCA ini adalah era di mana semuanya serba tidak pasti dan tidak bisa kita kontrol. Selanjutnya adalah optimis. Orang yang memiliki growth mindset itu nanti ia akan memiliki perasaan optimis, percaya diri nih. Dan terakhir adalah continuous improvement. Nah, dia akan melakukan perbaikan nih. Ini benefit yang dimiliki bagi orang-orang yang memiliki growth mindset. Dia akan memiliki perbaikan di mana dari proses, kualitas yang dia miliki itu akan terukur. Seperti itu. Nah, jangan lupa nih, bagi teman-teman yang ingin punya growth mindset, pertama itu harus apa? Komitmen. Teman-teman cari nih role model siapa. Kalau Kak Rapita tadi bilang dia adalah profesor, saya pengen lihat nih, saya pengen jadi profesor ini, tapi tentunya nggak bikin seperti kita membolakan telapak tangan kan gitu. Tentunya kita harus punya role model dan kita harus cek informasi. Kalau mau jadi seperti profesor ini atau mau berkarir seperti ini, hal apa aja yang harus kita butuhkan. Terus ketahui juga gaya belajar dan gunakan strateginya.
Kalau kita udah punya ini, kita akan melihat nih tantangan sebagai peluang. Terus jangan lupa, kita juga kalau sebagai orang yang growth mindset harus menghargai kritikan dan bisa juga memberikan kritikan. Terus biasanya orang growth mindset pasti terfokus pada proses, bukan daripada hasil. Nah, terus terakhir adalah mengembangkan rasa tujuan. Kita lihat nih, seorang yang growth mindset biasanya melihat tujuan jangka panjang dan memiliki tujuan hidup yang lebih besar. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu teman-teman ketahui seperti itu. Thank you. Oke, wow, luar biasa. Thank you Kak Siska ya untuk sharingnya. Kita langsung masuk ya teman-teman ke sesi selanjutnya ya. Luar biasa, langsung saja kita panggilkan ini dia Kak Leli Nailul Muna, seorang psikolog klinis Tumbuh Insight. Silakan Kak Leli. Terima kasih banyak Mbak Sela. Oke, nah tadi sudah dibahas sama Kak Siska dan Kak Rafita tentang growth mindset itu apa gitu ya. Jadi mungkin untuk penjelasan tentang mindsetnya saya cuma sedikit aja gitu. Intinya adalah mindset ini kumpulan pikiran dan keyakinan gitu tentang diri kita sendiri, tentang harapan kita, tentang dunia dan orang lain. Nah, terus berikutnya saya ingin lebih banyak membahas tentang tips membangun growth mindset gitu ya. Yang pertama dulu ada kita harus punya tujuan dan target. Kemudian yang kedua, kita perlu membangun keyakinan yang sehat tentang diri kita sendiri, tentang orang lain, dan juga tentang dunia ini. Gitu. Karena kalau keyakinan kita lebih banyak negatif, gitu, itu pasti akan berat untuk kita maju ke tujuan kita tadi nih. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Kemudian ada self-acceptance dan appreciation gitu. Jadi kita juga perlu menerima diri, memberikan apresiasi untuk diri gitu kalau kita ingin maju ke depan gitu. Terus berikutnya juga jangan takut gagal. Dan yang terakhir adalah kita perlu menikmati perjalanan yang sekarang kita jalani gitu. Nah, oke. Yang pertama dulu kita bahas nih tentang membuat tujuan dan target. Jadi kalau kita ingin mengembangkan diri, kita perlu punya target, mau kemana, apa yang mau dikembangkan gitu. Kalau kita belum punya target dan tujuan, kita bingung gitu, apa sih yang mau dikembangkan, kemana sih kita gitu. Nah, jadi bikin dulu nih target sama tujuannya, harapan kita apa. Dan ada hal yang lebih penting lagi yaitu tujuan itu, target dan harapan itu tuh miliknya siapa sih gitu. Memang milik kita kah? Memang kita kah yang mau gitu ya. Atau jangan-jangan ini miliknya orang lain gitu, entah milik orang terdekat kita, misalnya kayak orang tua gitu, atau pasangan gitu ya, atau teman-teman gitu. Dan pastikan kita bergerak ke tujuan dan harapan yang dengan kesadaran kita bangun nih gitu. Nah, itu dulu. Kemudian yang kedua adalah bangun keyakinan yang sehat tentang diri, tentang orang lain gitu ya, dan juga tentang dunia. Yang menghambat kita seringkali adalah pikiran kita tentang diri kita sendiri. Misalnya ketika diberikan tantangan atau masalah, kita berpikirnya, oh aku kayaknya nggak bisa nih, gitu. Aku kayaknya nggak mampu mengerjakan ini, menyelesaikan ini, gitu. Nah, pikiran itulah yang seringkali menghambat kita. Itu bukan masalah dan tantangannya sendiri, gitu. Jadi penting sekali karena keyakinan-keyakinan diri yang negatif dan nggak realistis itu juga seringkali nggak cuma menghambat kita berkembang gitu, tapi juga memberikan masalah-masalah psikologis nih buat kita. Dan hindari tenggelam dalam asumsi-asumsi negatif yang belum tentu benar. Kemudian yang ketiga adalah berhenti membandingkan diri sama orang lain. Karena ini bisa jadi menguras banyak energi gitu di diri kita. Apalagi sekarang era media sosial ya. Kita ngeliat media sosial semuanya kehidupan orang gitu. Kalau kita terus-terusan membandingkan diri sama orang, jangan-jangan energi kita nih habis di sini nih, itu bukan untuk diri kita sendiri gitu. Dan gimana caranya biar nggak membandingkan diri sama orang tadi? Salah satunya adalah ya kita punya target dan tujuan yang kita buat berdasarkan diri kita, itu berdasarkan kebutuhan kita, keinginan kita gitu. Nah, ini yang ketiga. Kemudian berikutnya adalah kita perlu mengapresiasi dan menerima diri juga nih. Tuntutan yang berlebihan sama diri, misalnya terus nggak membiarkan diri untuk istirahat, gitu. Misalnya kita punya target yang banyak, kita pengen selesaikan secara cepat, sampai kita misalnya mengurangi waktu tidur dan istirahat di malam hari, gitu. Nah, itu juga kita pikir ya, membawa kita lebih cepat ke tujuan kita, tapi seringkali itu malah menghambat kita, gitu. Malah jadi lebih lama nih, gitu. Karena
ketika kita memberikan waktu untuk istirahat sama diri kita gitu, terus lebih banyak menyayangi diri gitu, bersikap welas asih sama diri gitu, ternyata itu powerful banget. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tidak takut gagal. Dan juga kegagalan itu pasti memberikan kita pelajaran dan membuat kita biasanya lebih kenal siapa diri kita. Dan di lain sisi, siapa tahu mungkin kegagalan itu memberikan kita peluang. Ternyata setelah gagal di satu tempat, kita ternyata punya peluang di tempat lain nih, gitu, yang ya siapa tahu bahkan lebih baik, gitu kan ya. Dan mungkin yang terakhir adalah apa ya? Enjoy the journey. Gak perlu cepet-cepet gitu, karena kita semua pasti punya jalannya masing-masing, sumber daya kita berbeda gitu, dan karena kita seringkali pengen cepet-cepet gitu, kita nggak menikmati lagi perjalanannya gitu. Kadang pas kita udah sampai di satu tujuan yang kita dapatkan, kita kayak melihat ke belakang dan wah, dulu ternyata masa-masa nggak enak itu menyenangkan ya, ternyata kalau diingat-ingat gitu, perjuangan aku dulu tuh menyenangkan ya gitu. Nah, mungkin itu ya yang dari saya. Oke. Oke, thank you Kak Leli ya. Semuanya berasal dari memang mindset kita ya, kita yang take control juga teman-teman.